Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan materi dari kelompok 4 dengan saya Muhammad Izar Fazari dan rekan saya Syahraini Nafilah. Dengan materi Interaction of Radiation with Matter. Ini untuk anggota dari kelompok 4. Topik yang dibahas adalah anetuasi sinar gamma dan sinar X dan sinar gamma. Ada absorpsi energi dari sinar X dan sinar gamma. Yang selanjutnya ada energi, dosis ekuivalen, dan dosis efektif. Yang pertama yaitu atenuasi sinar X dan sinar gamma. Atenuasi atau penghilangan foton dari sinar X dan sinar gamma ketika melewati suatu materi atau bahan disebabkan oleh absorpsi dan hamburan dari foton primer. Koefisien atenuasi linier, fraksi foton yang dihilangkan dari sinar monoenergetik dari sinar X-ray atau gamma per ketebalan materi yang diekspresikan dalam satuan sentimeter untuk materi dengan tipis dan materi dengan tebal bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ada koefisien atenuasi massa. Koefisien atenuasi linier yang dinormalisasi ke satuan massa jenis memiliki satuan cm kuadrat per gram. Dengan rumus yang bisa dilihat di PPT, half value layer atau HVL, ketebalan material yang dibutuhkan untuk mereduksi intensitas X-ray atau gamma menjadi setengah dari intensitas awal. Ada juga TVL atau ketebalan yang diperlukan untuk membuat intensitas menjadi 1/10 kali dari intensitas awal. HVL biasanya dinyatakan dalam milimeter L. Selanjutnya ada energi efektif dan mean free path. Energi efektif bebas sinar X polienergi merupakan perkiraan daya penetrasi berkas sinar X yang dinyatakan sebagai energi berkas monoenergi yang akan menunjukkan daya tembus efektif yang sama. Ada juga mean free path, jarak rata sebelum interaksi yang dapat dihitung dari koefisien atenuasi linier atau HVL. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat di PPT. Selanjutnya ada beam hardening atau perubahan spektrum sinar X ke energi efektif yang lebih tinggi sebagai sinar transfer energi. Selanjutnya ada absorpsi energi dari sinar X dan sinar gamma. Satuan dan pengukuran radiasi, rincian mengenai satuan turunan yang digunakan dalam pengukuran dan perhitungan dosis radiasi untuk aplikasi spesifik dapat ditemukan dalam dokumen International Commission of Radiation Unit and Measurement dan International Commission on Radiological Protection. Selanjutnya ada fluensi, flux, dan fluensi energi. Fluensi sendiri yaitu jumlah foton atau partikel yang melewati suatu satuan luas penampang. Flux sendiri laju fluensi foton atau partikel melewati suatu satuan luas per satuan waktu. Yang terakhir ada fluensi energi, yaitu jumlah energi yang melewati suatu satuan luas penampang. Untuk rumus masing-masingnya bisa dilihat di PPT. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada kena, di mana saat sebuah berkas radiasi pengion tidak langsung, misalnya sinar X atau sinar gamma, melewati medium, radiasi tersebut akan melepaskan energi ke dalam medium melalui dua langkah. Yang pertama, energi yang dibawa oleh foton akan diubah menjadi energi kinetik partikel bermuatan, dan yang kedua, partikel bermuatan langsung yang diionisasi melepaskan energi mereka di dalam medium melalui eksitasi dan ionisasi. Selanjutnya,
Kerma itu didefinisikan sebagai energi kinetik yang ditransfer ke partikel bermuatan dengan mengionisasi radiasi per satuan massa dengan satuan standar internasional. Dengan satuan internasionalnya adalah Gray atau simbolnya adalah GY. 1 Gray sama dengan 1 Joule per kilogram. Selanjutnya ada massa energi transfer koefisien. Koefisien massa energi transfer. Koefisien transfer energi massa adalah koefisien atenuasi massa yang dikalikan dengan fraksi energi dari foton yang berinteraksi, kemudian ditransfer ke partikel bermuatan sebagai energi kinetik. Koefisien energi massa diberikan dengan simbol mu S per rho O. Selanjutnya, ketika produksi pasangan terjadi, dibutuhkan 1,02 MeV energi dari foton yang datang untuk membentuk sepasang partikel. Setelah produksi pasangan terjadi, sisa energi dari foton yang datang akan diubah menjadi energi kinetik untuk elektron dan positron. Karena sebagian energi foton digunakan untuk membentuk pasangan partikel, energi yang ditransfer energi kinetik partikel akan selalu lebih kecil daripada total energi yang diserap oleh medium. Selanjutnya ada kalkulasi dari Kerma. Untuk berkas foton monokromatik dengan fluensi energi psi dan energi E, Kerma K diberikan oleh K sama dengan psi dikali mu TR per rho O, di mana psi itu menggambarkan jumlah energi yang dibawa oleh radiasi foton per satuan luas. Selanjutnya ada dosis absorpsi, di mana dosis serap adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh suatu materi. Satuan dari dosis serap adalah Joule per kilogram atau sama dengan juga dengan Gray. Boleh di next. Massa energi absorpsi koefisien. Koefisien serapan energi massa adalah ukuran yang berkaitan dengan fraksi dari koefisien atenuasi massa yang memberikan energi kinetik awal pada elektron. Koefisien serapan energi massa akan sama dengan koefisien transfer energi massa jika semua energi yang ditransfer diserap secara lokal. Boleh di next. Itu adalah rumus dari koefisien massa energi. Kemudian ada persamaan di atas itu menunjukkan bahwa ketika kerugian Bremsstrahlung kecil, seperti dalam radiologi diagnostik, koefisien serapan energi massa hampir sama dengan koefisien transfer energi massa. Boleh di next. Kemudian ada penghitungan dosis, di mana perbedaan antara perhitungan Kerma dan dosis udara yang terionisasi adalah bahwa untuk Kerma menggunakan koefisien transfer energi massa, sedangkan dosis menggunakan koefisien serapan energi massa dengan rumus yang tertera pada layar. Kemudian ada exposure, di mana paparan atau exposure adalah muatan listrik yang dihasilkan oleh radiasi sinar X atau sinar gamma pada volume udara yang spesifik, dengan rumus sebagai berikut. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya ada energi, dosis ekuivalen, dan dosis efektif. Boleh di next. Yang pertama ada imparted dose, adalah ukuran banyaknya energi dari radiasi yang telah diberikan ke dalam materi tersebut, yang mana satuannya adalah Joule. Dalam fisika radiasi dan dosimetri, energi yang diberikan merujuk pada total energi radiasi yang ditransfer ke suatu medium. Yang pertama tentang dosis. Dosis adalah jumlah energi persatuan massa yang diserap oleh material atau medium. Selanjutnya ada massa. Massa adalah jumlah dari medium atau material di mana energi radiasi disimpan. Massa biasanya diserap jaringan manusia, air, atau bahan lainnya. Sehingga untuk menghitung energi yang diberikan, dilambangkan dengan epsilon dengan satuan Joule per kilogram dikali kilogram, sehingga satuannya adalah Joule. Boleh di next. Selanjutnya ada equivalent dosis. Dosis ekuivalen atau H adalah dosis yang diperlukan oleh suatu jenis radiasi untuk menghasilkan efek biologi yang sama dengan satuan Sievert. Boleh di next. Berikut adalah tabel tentang radiasi weighting factor untuk variasi tipe radiasi. Boleh di next.
Selanjutnya ada efektif dos. Dosis efektif perhitungannya mempertimbangkan sensitivitas biologis dari organ atau jaringan yang diekspos untuk mengurangi efek stokastik pada manusia dengan rumus yang tertera pada layar. Boleh di next? Baik, berikut adalah tabel mengenai dosis efektifnya. Boleh di next? Baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 14. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab dari 10 soal dengan 5 soal dari saya dan 5 soal dari Ara. Apakah Ara sudah siap? Oke, siap. Oke, yang pertama, berapa energi yang dibutuhkan untuk produksi pasangan? Energi yang dibutuhkan sebesar 1,02 mega elektron volt. Oke, selanjutnya DE dalam dosis serap menggambarkan apa? DE dalam dosis serap itu menggambarkan jumlah energi radiasi yang diserap. Oke, selanjutnya dosis ekuivalen adalah? Dosis ekuivalen adalah dosis yang diperlukan oleh suatu jenis radiasi untuk menghasilkan efek biologi yang sama. Oke, selanjutnya apa satuan SI dan non-SI dari exposure atau paparan? Oke, untuk satuan SI dari exposure itu merupakan kolom per kilogram dan satuan non-SI-nya itu adalah rongsen, di mana atau 1 R itu sama dengan 2,58 kali 10 pangkat negatif 4 kolom per kilogram. Oke. Pertanyaan yang terakhir, jelaskan tentang kerma beserta satuannya. Baik, untuk kerma itu merupakan energi kinetik yang ditransfer ke partikel bermuatan dengan mengionisasi radiasi per satuan massa. Dengan satuan dari kerma adalah Gray. Oke. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan untuk Nizar. Yang pertama, apa itu atenuasi? Tolong jelaskan. Atenuasi merupakan proses penghilangan foton dari sinar X atau sinar gamma ketika melewati suatu materi yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu absorpsi dan hamburan dari foton utama atau primary foton. Selanjutnya, pada persamaan pelemahan intensitas suatu sinar X atau sinar gamma, terdapat koefisien atenuasi yang merupakan gabungan dari peristiwa interaksi sinar dengan apa saja. Dengan sinar scattering dan efek fotolistrik, selanjutnya ada dengan interaksi hamburan Compton dan produksi pasangan. Oke, baik. Selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan half value layer. Half value layer atau HVL merupakan ketebalan minimal yang dibutuhkan dari suatu materi untuk mengurangi intensitas dari sinar X atau sinar gamma untuk menjadi setengah dari nilai intensitas awal sebelum melewati materi tersebut. Baik, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan beam hardening dan apa manfaatnya dalam medis? Beam hardening ialah proses penghilangan foton berenergi rendah dari sinar X polienergik ketika melewati suatu materi. Kegunaan dari prinsip beam hardening ialah untuk menyaring filter foton berenergi rendah dan tidak diperlukan selama proses pencitraan penyinaran dilakukan, yang dimana akan mempengaruhi terhadap dosis dan citra yang dihasilkan. Baik, untuk pertanyaan terakhir, faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya suatu interaksi foton dengan materi? Oke, faktor yang mempengaruhi yaitu nomor atom dari material yang digunakan dan energi foton yang datang. Oke, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Mungkin sekian dari kelompok 14 dengan pemaparan kelompok 4. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.